bagaimana apabila data yang ada ini kita ubah menjadi diagram batang. Masih ingat kelas 5 kemarin baru saja kita menyelesaikan membuat data dengan menggunakan diagram batang, membuat dan membaca data dalam bentuk diagram batang. Ada yang masih ingat? Kita coba ya, kita coba bersama-sama apabila tabel ini kita ubah menjadi diagram batang. Maka yang pertama kita akan membuat garis vertikal dan horizontal. Vertikal apa? Frekuensinya, jadi ini banyak. Kemudian horizontal adalah yang horizontal ini menunjukkan deskripsinya. Misalnya di sini nilai, ya, nilai. Jadi di sini ada 60, terus 65, 70, 75, 80, 85, 90. Yang ke atas itu menunjukkan frekuensinya 1, 2, 3, 4. 60 ada 2 orang. 65 ada 2 orang. 70 ada 4 orang. 75 3 orang. 80 2 orang. 85 4 orang. Bener nggak ini? 94 orang. Nah, ini data yang kita ubah menjadi dari data acak, data tabel diubah menjadi data dalam bentuk diagram batang. Diubah menjadi data dalam bentuk diagram batang. Oke, paham sampai di sini? Apa saja yang tadi sudah kita pelajari? Data tunggal diubah menjadi data tunggal, diubah menjadi tabel data, kemudian piktogram atau diagram gambar, kemudian diagram batang, ya. Dari data tunggal menjadi tabel, piktogram dan diagram batang. Oke, selanjutnya untuk diagram batang ini silahkan diwarnai yang indah sehingga kita suka, mencintai, menikmati dari data yang ada, kemudian mudah membacanya, tepat kita pakai untuk sesegera mengambil kesimpulan atau melakukan tindakan yang lain dari data yang sudah kita dapatkan. Bagaimana pula jika dari diagram ini bisa juga langsung dari data acak kita buat dengan diagram garis. Diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Kita juga menggunakan vertikal, sumbu vertikal dan horizontal. Kita juga menggunakan sumbu vertikal dan horizontal untuk menentukan cerita, menentukan objek penelitian dan frekuensinya, menentukan objek penelitian dan frekuensinya. Misalnya di sini kita buat diagram batangnya, ini nilai ada 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Ada frekuensinya 1, 2, frekuensi atau banyak ya, banyak, 3, 4. Oke, 60 ada 2 orang, berarti kita tarik ke sini 2 orang, ini 60.
65 ada 2 orang. Tarik lagi ke sini. 70 ada 4 orang. 75 ada 3 orang. 80 ada 2 orang. 85 ada 4 orang. 90 ada 4 orang. Kemudian kita tarik garisnya dari 60 ke 65, 65 ke 70, 70 ke 75, 80, 85, 90. Nah, bagaimana cara membaca data pada diagram garis ini? Yang pertama, siswa yang nilainya 60 ada 2 anak. Siswa yang nilainya 65, 2 anak. Siswa yang nilainya 70, 4 anak. Siswa yang nilainya 75, 3 anak. 80, 2 anak. 85, 4 anak. 94 anak. Adakah selain itu yang bisa kita baca dari data ini? Banyak. Misalnya, yang mengalami peningkatan adalah antara nilai 65 dan 70. Itu grafiknya naik, ya. Kemudian selisih yang nilainya 90 dengan 60. Kemudian berapakah jumlah anak yang yang mendapatkan nilai di atas KKM? Misalnya KKM-nya 75. Ada berapa anak yang mendapatkan nilai di atas KKM? 2 ditambah 4 tambah 4, 10 anak. Berapa anak yang nilainya tepat KKM? 3 anak. Berapa anak yang masih belum KKM? 4 tambah 2 tambah 2, 8 anak. Nah, inilah cara kita membaca sekaligus bisa menganalisa data. Ketika data itu kita sajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dalam bentuk piktogram, dibandingkan data itu masih merupakan data tunggal atau data acak. Sulit bagi kita untuk menyimpulkan, apalagi nanti kita akan membahas tentang rata-rata, nilai tengahnya. Tentu cara kita mengubah data tunggal menjadi diagram batang, tabel, garis, piktogram dan sebagainya itu sangat kita perlukan. Ada lagi yang perlu kita ingatkan kembali karena sudah ada di kelas 5, yaitu membuat atau menyajikan data dengan cara diagram lingkaran, ya.